Suamiku pewaris utama. Bab 40. Tidak diberi ampun. Menurutku tidak perlu, Bu. Kita tunggu saja dia di sini. Mungkin Hadwin saat ini sedang sibuk, sehingga tidak sempat untuk menghubungi kita. Bantah Danish tidak setuju saran tersebut. Semoga saja begitu. Firasatku mengatakan, ada kejadian buruk telah terjadi padanya. Ucap Nenek Elina dalam hati, sambil berdiri dan meninggalkan mereka semua. 426.1, 426. 2. 426.3. Kerjakan tugas kalian dengan baik. Jangan mengecewakanku. Ucap Singko beberapa saat sebelum sampai ke arena pertarungan. Kalian adalah petarungku yang sangat diandalkan, dan tidak pernah kalah sekalipun. Oleh karena itu, gunakan segenap kemampuan kalian untuk memenangkan taruhan ini. Perintah Singko, sambil berjalan menuju arena pertarungan, yang jaraknya tidak jauh lagi. Sorry bos kalau aku menyela. Ucap petarung dengan nomor kode 426.1. Ya silakan Voyage, jawabnya cuek. Apakah ini tidak terlalu berlebihan bos, hanya karena seorang hacker seperti itu, sehingga bos mempertaruhkan harga diri memberikan tantangan kepada orang-orang tidak dikenal itu? Ujarnya penasaran. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan hacker sampah itu, tapi aku penasaran dengan ketua kelompok tersebut. Jawab Singko. Sikap tenang dan tidak kenal takutnya, membuatku penasaran, seberapa besar kekuatannya itu sebenarnya. Jadi hacker sampah itu hanya sebagai alasanku saja, untuk menantang mereka. Dengan adanya pertarungan itu, maka kita bisa melihat seberapa kuatnya dia. Jadi setelah sampai di arena nanti, aku harap kalian bertiga, dan terutama kau Voyage, menunjukkan kemampuan kalian yang terbaik. Jangan kecewakan aku. Ucapnya sambil terus berjalan. Siap bos. Kalau begitu alasannya, dengan senang hati akan kubuka mata mereka, agar tidak terlalu sombong di sini. Sambung Voyage penuh percaya diri. Bagus. Aku senang dengan semangatmu itu Voyage. Puji Sungko senang. Terima kasih bos. Sahutnya. Sementara itu, Hans, Robin dan 20 anak buahnya, berjalan dengan tenang, tanpa bersuara sedikitpun, mereka lebih memilih diam, untuk menunjukkan kualitas mereka. Tak lama setelah itu, rombongan tersebut sampai di arena pertarungan, yang didesain sedemikian rupa. Di sekeliling arena itu, dipasangi kawat tinggi, untuk mencegah petarung yang kalah karena ketakutan, tidak bisa melarikan diri. Tapi walaupun dipasangi kawat tinggi, arealnya lumayan luas, berukuran 50 x 50 meter, sehingga para petarung bisa memaksimalkan teknik-tekniknya bertarungnya, ketika menghadapi lawan. Di luar arena, terdapat deretan kursi, tempat para penonton menikmati pertarungan yang ada di dalam arena. Sementara di lantai 2, juga ada ruang VIP tempat para orang-orang kaya, dan bos-bos besar Hong Kong dan dunia, duduk sambil menikmati pertarungan di bawah. Arena sudah tersedia, kau pilihlah salah satu di antara mereka, atau ketiganya sekaligus, untuk membuktikan, bahwa bualanmu itu bukan omong kosong. Kata Singko sambil mencibir. Untuk menghadapi mereka, aku tidak perlu turun tangan, karena mereka, tidak selevel denganku, cukup satu anak buahku saja, mampu membuat ketiga orang-orang terkuatmu itu mati. Jawab Hans sombong, hingga membuat Singko terutama Voyage menjadi marah. Sombong sekali kau. Ini Hong Kong. Kau akan tahu seberapa kuat orang-orangku nanti. Balas Singko murka. Sudahlah jangan banyak bacot. Aku sedang terburu-buru. Sergah Hans dengan wajah kurang senang. Baik kalau itu maumu. Jangan salahkan mereka, jika anak buahmu mati di sini. Tangkisnya kesal. Boleh dibuktikan. Jawab Hans cuek,
Kemudian menunjuk salah seorang anak buahnya, yaitu Bumi, untuk meladeni tantangan mereka. Dengan tenang, orang yang ditunjuk oleh Hans tadi memasuki arena mendahului Voyage dan dua temannya, lalu menunggu mereka di tengah arena. Penampilannya yang tenang, ditunjang oleh postur tubuhnya yang tinggi tegap, semakin menggambarkan bahwa orang yang ditunjuk oleh Hans bukanlah orang sembarangan. Kau pilihlah satu di antara kami, tapi kusarankan, agar kau tidak memilihku, karena kekuatanmu tidak sebanding dengan. Wus! Buk! Ark! Tiba-tiba tubuh Voyage melayang di udara, dan berhenti ketika menabrak pagar pembatas yang ada di arena tersebut. Kurang ajar! Kenapa kau membokongku? Tanya Voyage marah. Dari tadi aku muak mendengar bualanmu, juga bosmu itu. Aku kesini untuk bertarung, bukan untuk meladeni bualan kosongmu itu. Jawab Bumi tenang, sambil bersedekap, seperti sedang kedinginan. Jurus apa yang kau gunakan tadi? Kenapa aku tidak bisa melihat pergerakanmu itu? Gerakanmu sangat cepat. Tanya Voyage penasaran, sambil menyeka darah yang keluar dari mulutnya. Tidak mungkin, kau tidak mengenal jurus yang terkenal itu di kota sebesar Hong Kong ini, bukankah itu berasal dari negaramu sendiri? Jawab Bumi mengejek. Mustahil. Tapi aku seperti mengenal gerakan itu, apakah kau menguasai Wing Chun? Ya seperti itulah. Jawab Bumi enteng. Apa? Teriak Voyage dan dua rekannya keras-keras. Sekarang majulah kalian bertiga. Aku tidak ada waktu untuk meladeni kalian yang lemah itu. Tantang Bumi memprovokasi ketiganya. Dasar sombong. Hiya. Voyage melentingkan tubuhnya ke udara, dengan bantuan kawat pembatas, untuk menambah laju gerakannya, sedangkan Hum bersalto di udara, sambil mengarahkan tendangannya ke kepala Bumi, sementara Johnny lebih memilih berlari ke arah Bumi dengan mengarahkan tinjunya yang kelihatan kuat. Melihat gerakan mereka yang lambat itu, Bumi belum membuat gerakan atau kuda-kuda apapun, dia masih tetap berdiri dengan tenang, tapi ketika pukulan dari Voyage sampai, Bumi hanya menggeser tubuhnya sedikit ke samping, sehingga serangan dari Voyage tersebut, luput mengenainya. Tiba-tiba dari arah belakang, berkesiur angin yang cukup kencang, mengarah ke kepala Bumi. Dengan tenang dia menundukkan kepalanya, sambil tinju tangan kanannya mengarah ke paha kiri Hum dan telak mengenainya, hingga membuat tubuhnya terpelanting jatuh, dan berguling-guling di lantai. Belum sempat bernapas lega, serangan berikutnya sampai, tinju yang diarahkan oleh Johnny mengarah persis ke dadanya, Bumi tidak sempat mengantisipasi serangan tersebut. Tapi sebagai seorang petarung handal, Bumi tidak dibuat panik. Dengan tenang dia menyilangkan kedua tangannya di dada, untuk menangkis serangan Johnny tadi. Akibatnya adalah, dua benturan kekuatan beradu, yang mengakibatkan tubuh Johnny yang keseimbangannya kurang baik, terdorong ke belakang beberapa langkah, sedangkan Bumi tidak bergeming sedikitpun dari tempat dia berdiri tadi. Menyadari serangannya tidak membuahkan hasil, Voyage menjadi marah. Dengan kekuatan penuh, dia kembali melentingkan tubuhnya di udara, sambil mengarahkan tendangan kaki kanannya ke tubuh Bumi. Tapi sebelum sampai, Voyage tiba-tiba merubah gerakannya di udara. Dengan bertumpu pada bahu kedua rekannya, Voyage bersalto di udara dengan gerakan cepat, kemudian turun dan berdiri tegak secara mendadak di depan Bumi, dan langsung melancarkan serangan tinjunya ke arah dadanya. Mendapat serangan yang mendadak tersebut, Bumi sempat terkesiap, karena dia merasakan serangan yang dilancarkan kali ini cukup kuat, dan jika mengenai tubuhnya, niscaya membuat dia akan tumbang, bahkan mungkin bisa mati saat itu juga. Tidak mau terkena pukulan yang kuat tersebut, Bumi menggeser tubuhnya ke samping kiri, sambil kedua tangannya memukul tangan kanan Voyage dengan keras, hingga membuat serangan kuatnya gagal. Keseimbangan tubuh Voyage hilang, sampai membuat kepalanya sedikit menunduk ke arah Bumi.
Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Bumi dengan baik, dia segera mengangkat tangan kanannya ke udara, dan langsung memukul tengkuk Voyage, untuk membuatnya jatuh. Tapi Voyage tidak bodoh, di saat menunduk itu, tangan kanannya mencoba meraih kaki Bumi untuk dibanting, atau membuat keseimbangan tubuh Bumi tidak stabil. Bumi yang menyadari kakinya sedang terancam itu, melentingkan tubuhnya ke udara, sambil melancarkan tendangan kaki kanannya ke kepala Voyage. Sontak saja gerakan yang mendadak tersebut, apalagi disertai dengan serangan, membuat Voyage terkejut, hingga kehilangan konsentrasi, dan akibatnya, kepalanya terkena tendangan yang cukup kuat oleh Bumi. Akibat serangan mendadak itu, tubuh Voyage terpelanting dan berguling-guling di lantai, kemudian berhenti, dan tidak bergerak lagi. Dua orang rekannya yang melihat pertarungan Voyage dengan Bumi tersebut, dari tadi sempat menghentikan serangannya, karena mereka ingin melihat temannya mengalahkan Bumi yang dirasa cukup kuat itu. Dengan tumbangnya Voyage, berarti kekuatan mereka telah berkurang. Tanpa membuang waktu lagi, Bumi segera melesat ke arah keduanya, dan mengarahkan pukulannya ke tubuh Johnny dan Hung. Mendapat serangan yang tiba-tiba itu, tidak membuat Hung dan Johnny gelagapan. Dengan tenang mereka menangkis serangan dari Bumi tersebut. Tapi tidak disangka, serangan Bumi tidak bisa mereka tangkis, sehingga tubuh mereka terkena pukulan yang cukup kuat dari Bumi. Akibatnya adalah, tubuh keduanya terdorong beberapa langkah ke belakang hilang keseimbangan. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Bumi untuk melancarkan serangan kuat sekali lagi, agar mereka menyerah. Dengan gerakan cepat, kaki kanan dan kiri Bumi melesat ke arah dada lawan yang sedang terhuyung mundur itu, dan mengenai tubuhnya dengan telak. Tubuh keduanya sekarang tidak bergerak lagi, tidak jauh dari tubuh Voyage, yang saat ini juga sedang tidak sadarkan diri. Dengan kekalahan mereka, otomatis kemenangan berada di pihak Hans. Dia hanya tersenyum sinis, ketika memandang ke arah tiga orang yang menjadi lawan anak buahnya tadi, karena dia sudah mengetahui akan kekuatan dari anak buahnya itu. Tapi sebaliknya, Singko tidak terima atas kekalahan ketiga anak buahnya itu, namun demi janjinya tadi, dia mau tidak mau, harus merelakan saudara angkat dari wakil ketuanya itu, untuk dibawa pergi oleh Hans dan anak buahnya. Tuan, tolong ampuni aku. Aku mengaku salah, dan aku berjanji, tidak akan mengulanginya lagi. Rengek Hadwin menghibah kepada Hans juga Robin. Manusia hina sepertimu, tidak pantas untuk hidup di bumi ini lagi. Tuan Muda Hendy sudah berbaik hati kepada kalian, dengan mengampuni nyawa kalian, bahkan rela memberikan uangnya untuk menghidupi kalian, tapi apa yang kalian lakukan padanya? Bentak Hans murka. Dengan liciknya kalian ingin menghancurkan Tuan Muda Hendy. Apa kau pikir, kau punya kemampuan? Tanya Robin, sambil mencengkram kerah baju Hadwin, dan mendorongnya dengan kasar. Untuk kali ini, tolong ampuni aku Tuan, aku berjanji, aku tidak akan mengulanginya lagi. Semua ini kulakukan karena perintah dari nenek mertuaku itu. Rengek Hadwin sambil menangis. Aku tidak peduli dengan semua alasanmu itu, tunggu setelah saluran ini tersambung dengan Tuan Muda Hendy, maka kau akan tahu, hukuman apa yang akan kau terima. Bantah Robin semakin kesal, ingin rasanya mencekik leher Hadwin dan mematahkannya. Tuan, tolong jangan hukum kami bertiga. Maafkan kami Tuan, kami cuma orang bayaran si Hadwin ini. Ucap salah seorang hacker itu untuk pertama kalinya. Ternyata kalian tidak bisu. Kukira selama ini kalian bertiga bisu, ternyata bisa berbicara juga. Ejek Robin geli sambil tertawa pelan, begitu juga dengan semua anak buahnya. Apa yang ingin kau sampaikan sialan? Teriak Hans marah. Pekerjaan kami adalah hacker, dan bersedia melakukan apa saja sesuai dengan bidang pekerjaan kami, jika dibayar dengan harga tinggi.
Jawabnya dengan yakin. Tapi kami tidak tahu, kalau orang yang ingin kami retas informasinya itu, adalah tuan muda kalian, orang yang seharusnya tidak layak untuk disinggung. Jawabnya terlihat gelisah. Jadi setelah tahu, apa yang ingin kalian lakukan? Tanya Hans dengan ekspresi datar. Kalau masih diberikan kesempatan untuk hidup, kami berjanji, akan mengabdi kepada tuan muda kalian itu, dan akan menjadi timnya. Jawabnya asal bicara. Kalian tidak pantas untuk menjadi orangnya tuan muda kami, kepandaian kalian bertiga, hanya seujung kuku dari kepandaian orang-orang tuan muda kami itu. Tapi tuan, diam. Sekarang kita sudah tersambung dengan orang yang akan kalian celakai itu. Bentak Hans, lalu berkata, salam hormat tuan muda. Ucapkan Robin, Hans dan ke-20 anak buahnya secara serempak. Ya, salam kalian aku terima. Hans, bawa orang-orang itu menghadap kamera. Baik tuan muda. Saat itu Hadwin tidak berani mengangkat wajahnya, untuk menghadap ke Hendy, walaupun hanya melalui sambungan video, tapi auranya dipancarkan oleh Hendy, mengisyaratkan ada ancaman kematian yang sangat mengerikan. Kau tahu Hadwin, satu hal yang paling tidak aku sukai di dunia ini adalah pengkhianatan. Sama seperti istrimu itu, perempuan sialan yang pernah aku kenal, karena pengkhianatannya itu, aku tidak segan-segan lagi untuk menceraikannya, walaupun sejujurnya, dulu aku sangat mencintainya. Tapi karena sifatku yang tidak menyukai pengkhianat, apalagi setelah berulang kali dilakukan, dengan mudahnya aku menceraikan juga menghukumnya. Apalagi kau yang hanya seorang saudara sepupu dari wanita sialan itu. Tuan muda, tolong maafkan aku kali ini, aku berjanji. Diam, yang mengizinkanmu untuk bicara. Hadwin langsung menciut nyalinya, mendengar bentakan Hendy yang cukup keras itu, walaupun melalui sambungan video. Sebelum semua berakhir, ada baiknya aku katakan untuk yang terakhir kali, bahwa pengkhianat sepertimu, juga nenek bau tanah itu, hari ini atau besok harus mati. Walaupun meminjam tangan orang lain. Bam! Ultimatum yang diucapkan oleh Hendy tersebut, bagai halilintar yang menyambar di siang bolong, yang terdengar nyaring di telinga Hadwin. Tuan muda aku mohon. Plak. Aarak. Jangan berani membantah atau menyela perkataan tuan muda. Bentak Hans marah dan menamparkan wajah Hadwin dengan kuat. Hadwin yang barusan ditampar itu, kembali diam, dari sudut bibirnya, mengalir darah cukup banyak, tapi tidak segera disekanya. Antara cemas dan takut, saling bergelayut di hatinya bercampur menjadi satu, dia tahu hukuman apa yang akan dia terima akibat mengkhianati Hendy itu. Sebesar apapun usahanya untuk meminta ampunan dari Hendy, tidak akan bisa merubah nasibnya hari ini, jadi dia hanya pasrah menerima hukuman apa yang akan ditimpakan kepadanya nanti. Aku sudah muak dan jijik melihat wajah pengkhianat sepertimu Hadwin. Sekarang susullah saudara sepupumu si Garvin itu ke neraka. Ucap Hendy murka dan menyeramkan. Robin, kau tahu apa yang harus kau lakukan pada pengkhianat itu? Tanya Hendy dingin. Dimengerti tuan muda. Jawab Robin cepat. Hendy segera memutuskan sambungan video call melalui komputernya. Dia tidak sudi melihat proses eksekusi yang akan ditimpakan pada Hadwin dan ketiga hacker itu. Hendy lebih memilih untuk tidur, karena malam sudah semakin larut. Robin yang mendapat perintah untuk mengeksekusi Hadwin dan orang-orangnya, segera melaksanakan tugas itu dengan entengnya, dan tidak ada beban sama sekali. Lalu, krak! Tangan Hadwin patah, ark. Tak cukup sampai di situ saja, Robin juga melakukannya dengan kaki kanan dan kiri, Hadwin tanpa kenal ampun sekaligus, dengan menginjak kuat-kuat kedua kakinya hingga patah. Krak! Krak! Ark! Teriak Hadwin sekuat-kuatnya, karena tak sanggup lagi menahan kesakitan yang sangat luar biasa.
Lebih baik kalian bunuh saja aku, jangan menyiksaku seperti ini. Ucapnya Hadwin marah di sela-sela rasa sakit yang tiada taraf itu. Itu hukuman yang pantas kau terima. Bentak Robin kuat. Bumi, langit dan awan. Segera lakukan tugasmu. Perintah Robin tegas. Siap bos. Jawab mereka serempak, tanpa bertanya apa yang harus mereka lakukan, mereka sudah mengetahui maksud dari perkataan bosnya itu. Tanpa ragu-ragu lagi, mereka masing-masing menuju ketiga hacker tersebut, dengan tatapan dingin dan kreas, kreas, kreas. Hanya dalam hitungan detik, ketiga hacker itu mati, dengan kepala yang terpisah dari badannya, tanpa sempat bersuara atau bergerak sedikitpun. Gerakan bumi, langit dan awan sangat cepat sekali. Hanya sekali tebas, leher ketiga hacker tersebut putus, terkena tajamnya belati pendek dari bawahan Robin dan Hans tersebut. Segera setelah penyiksaan itu selesai, di tempat yang cukup terisolir itu, raungan Hadwin semakin menjadi-jadi, tetapi dengan cepat Robin menotok leher Hadwin, agar tidak bersuara lagi. Karena rasa sakit yang tidak tertahankan oleh Hadwin, tubuhnya ambruk ke tanah, dan pingsan. Cepat bawa tubuh-tubuh tidak berguna ini, dan lemparkan ke halaman rumah si Elina itu, agar dia tahu, pengkhianat busuk sepertinya, akan mendapat hukuman yang sangat pedih dari Tuan Muda. Siap bos. Jawab seseorang dengan cepat. Orang itu adalah mata-mata yang ditugaskan oleh Hendy, untuk memata-matai aktivitas Nenek Elina dan keluarganya di Hong Kong. Mereka berada di Hong Kong selama sebulan penuh, setelah itu akan digantikan oleh orang lain, yang terdiri dari 10 orang juga, begitu seterusnya sampai saat ini. Clearwater Bay, mansion milik Nenek Elina, pukul 2 dini hari. Bruk, bruk. 2 kali suara berat terdengar, dari 2 bungkusan besar yang dilemparkan ke halaman mansion Nenek Elina. Kemudian orang yang melemparkan 2 bungkusan itu bergegas pergi, menuju ke arah mansion yang mereka tempati selama beberapa bulan ini. Suara berisik seperti itu, tentu saja mengganggu ketenangan tidur dari penghuninya, terutama Calista, yang kamarnya berdekatan dengan kedua bungkusan tersebut, hingga membuatnya terbangun karena terkejut. Karena penasaran, dia menyingkapkan gorden penutup jendela kamarnya sedikit, dan matanya nanar menatap 2 bungkusan besar yang ada di dekat kamarnya itu. Setelah memastikan bahwa 2 benda asing yang mencurigakan itu tidak wajar, Calista bergegas bangun dari tempat tidurnya, dan langsung menuju ke kamar Jadira, yang berseberangan dengan kamarnya. Tok tok tok. Ditunggu beberapa saat, tapi belum juga ada respon dari Jadira, maka Calista sekali lagi mengetuk pintu itu sedikit lebih kuat. Tok tok tok. Ketukan tangan Calista kali ini berhasil membangunkan Jadira dari tidurnya, itu ditandai dengan adanya suara berisik dari kamar yang ditempati oleh Jadira tersebut, kemudian ceklek. Bunyi gerendel pintu ditarik dari dalam. Setelah pintu terbuka, terlihatlah Jadira yang hanya mengenakan piyama pendek, yang hanya sekedar menutup tubuh mulusnya itu. Setelah mengucek matanya perlahan dan menguap, baru Jadira sadar, bahwa Calista, tengah berdiri di depan pintu kamarnya dengan wajah gugup dan ketakutan. Ada apa? Kenapa malam buta seperti ini, kau membangunkan kakak? Bentaknya marah sambil menatap wajah gugup Calista tersebut. Gawat kak, gawat. Ucap Calista terbata-bata tapi lumayan keras, sampai membuat penghuni mansion itu terbangun. Gawat kenapa? Coba bicara dengan jelas, tarik nafas dulu. Hardik Jadira tidak sabaran. Di luar sana, di sebelah kamarku, ada 2 buah bungkusan besar yang dinilai tidak wajar sedang teronggok di tanah. Jawab Calista dengan nafas memburu. Ada apa ini? Bersambung.